Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa Sutra Channel dan para pendengar Radio Sadia Seka serta viewers dari Instagram Demokrasi Preswajo. Saat ini kita dalam kegiatan dialog interaktif dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan sinergitas pemangku kepentingan dalam mendukung road safety policy atau kebijaksanaan keamanan jalan. Perkenalkan, saya AKP Muhammad Yusuf, Kasat Lantas Polres Wajo, selaku host pada kali ini. Kemudian saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari tokoh-tokoh dari Kabupaten Wajo. Sementara kita dari Bapak Takwa beliau adalah selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo sekaligus Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir di tempat ini. Kemudian selaku narasumber yang kedua ini sudah bersama kita Bapak Adi Asarudin, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu yang kesibukan tempat ini. Kemudian narasumber yang ketiga kita juga kedatangan dari Pemerhati Lalu Lintas Ketua Max Owner Wajo Max Owner Kabupaten Wajo, Bapak Haji Idris Penaungi SE. Terima kasih. Beliau ini selaku Ketua Klub terbesar di Kabupaten Wajo, sudah pernah menjadi tuan rumah Jambore Nasional Max Owner Indonesia pada tahun 2019. Dan yang narasumber terakhir adik kita yang kita cintai dan kita banggakan, Andi Muhammad Fadli. Adik kita ini adalah seorang pembalap yang sudah membanggakan Indonesia di kancah internasional. Sudah menjadi juara 1 dalam IRFC ya. IRFC pada tahun 2019 ya, Asian Road Racing Championship kelas 250 cc ya. Terima kasih Rina sudah hadir di tempat ini. Semoga dengan kegiatan ini kita sama-sama mendengar kita membahas terkait dengan road safety policing atau kebijaksanaan keamanan jalan. Baik, kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa lalu lintas itu adalah merupakan urat nadi kehidupan, merupakan cermin budaya bangsa. Dan kemudian di dalam kegiatan dibutuhkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Baik, kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Ketua Komisi 3 Bapak Takwan. Saya ingin sekali, silakan Bapak. Saya ingin sekali mendengar tanggapan beliau terkait dengan tema kita kali ini tentang sinergitas pemangku kepentingan dalam mendukung road safety policy khususnya di Kabupaten Wajo. Sebagai gambaran Bapak bahwa di sini
masih ada masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa tempat adanya pedagang kaki lima yang biasa berdagang di trotoar, kemudian di bawah jalan, sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas, menyebabkan penyempitan jalan. Mungkin ada masukan dari Bapak, silakan Bapak. Terima kasih Pak Kasalantas. Ternyata yang luar biasa bisa jadi bos. Bukan saya bertugas sebagai mengatur lalu lintas, ya beliau juga ternyata adalah host yang kita lakukan. Pemirsa yang sempat mengikuti acara ini, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan atau tanggapan dari saya yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi, mungkin saya awali begini Pak. Kita harus mengetahui dulu sebenarnya definisi jalan. Definisi jalan, sebagaimana kita ketahui, itu merupakan ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas yang di dalamnya ada jalan sendiri. Di jalan itu tentu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Salah satu contoh fasilitas yang ada di jalan yaitu ada marka jalan, ada rambu jalan, dan ada isyarat lainnya. Terlepas dari itu, tentu ada komponen-komponen yang ada di lalu lintas. Komponen-komponen yang ada di kelalu lintasan ini, sebagaimana kita ketahui, yaitu yang pertama saya katakan ada namanya kendaraan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pengemudi. Kemudian selanjutnya ada namanya pengguna jalan. Dari ketiga apa yang saya sampaikan, tentu kita harus mengurai satu-satu. Kendaraan yang layak jalan sebenarnya yang mana? Itu yang harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kendaraan yang layak jalan, sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu harus melalui proses yang minimal uji kelayakan yang ada di Dinas Perhubungan. Tapi yang terjadi sekarang, yang melakukan uji kelayakan ini kebanyakan hanya angkutan-angkutan umum. Sementara sebenarnya dibutuhkan juga angkutan-angkutan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat kita. Itu mungkin untuk kendaraan. Nah sekarang ada yang namanya pengemudi. Komponen kedua ada pengemudi. Sebenarnya pengemudi ini siapa? Nah di sini ada manusia, ada orang. Siapa yang layak mengemudi? Yang layak mengemudi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, ya tentu harus memiliki minimal surat izin mengemudi. Untuk mengambil surat izin mengemudi tentu ada hal-hal yang harus bisa dilalui prosesnya. Artinya minimal 17 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani. Nah kalau pengemudi ini sudah memenuhi standar untuk mendapatkan surat izin mengemudi, maka dia baru layak menggunakan kendaraan. Nah itu mungkin yang kali. Nah sekarang selain dari pengemudi, ada pengguna jalan Pak. Seandainya kita cuma sendiri yang menggunakan jalan, ya itu tidak ada masalah. Tetapi ini ada pengguna jalan. Pengguna jalan ini juga kita bisa kategorikan ada beberapa. Ada pengguna jalan yang menggunakan kendaraan menggunakan mekanik. Artinya ada mesin di sana, ada teknologi di sana. Kemudian pengguna jalan yang lainnya, tentu yang harus kita pikirkan adalah ada yang namanya pengguna jalan, pengguna kendaraan atau pengguna jalan yang non mekanik. Siapa dia? Ada sepeda, kemudian ada pejalan kaki. Nah tentu ini harus yang kita perhatikan. Terlepas untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ya tentu kita berkewajiban juga untuk menyelamatkan yang lain. Itu untuk pengguna jalan. Nah sekarang kategorinya lalu lintas. Lalu lintas sebenarnya itu apa sih Pak? Nah kalau menurut saya merupakan simpul kegiatan
untuk melakukan suatu aktivitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang namanya lalu lintas. Simpul ya, itu ada di sana, ya ada kegiatan yang terjadi di jalan raya, ada terjadi di sini. Nah, kalau kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, ya tentu kita butuh edukasi kepada masyarakat. Kemudian ya kita harus mengetahui diri kita apa, siapa yang layak atau tidak. Di balik semua ini ada namanya penindakan. Nah, disinilah hadir pemerintah, Pak. Disinilah hadir pemerintah. Penindakan itu memang dilakukan eksekusinya ada di lalu lintas berdasarkan peraturan undang-undang. Tetapi sebelum ke penindakan, di Undang-Undang 22 Nomor 9 juga mengatur bahwa di situ ada pemerintah di luar daripada yudikatif. Yudikatif di sini ya mungkin lalu lintas, ada pemerintah, eksekutif, ada legislatif. Di mana letaknya eksekutif? Dia harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang layak untuk dilalui. Apakah jalan ini sudah layak? Kalau berlubang ya sampaikan ke pemerintah. Nah mungkin ya ada di dinas perhubungan. Di mana letak kami sebagai legislatif? Ya fungsi kami adalah pengawasan. Di tingkat kabupaten tentu kami mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk pengantar pertama. Tetapi apapun alasannya, kita menginginkan bahwa di Kabupaten Wajo itu kelalu lintasan itu mencapai suatu tujuan, yaitu aman, selamat, tertib, dan lancar. Kalau semua apa yang saya sampaikan dari awal itu kita bisa ketahui atau kita bisa laksanakan, kita bisa implementasikan, maka apa yang saya sampaikan 4 poin terakhir ini insya Allah kita bisa dapatkan. Saya kira itu untuk sementara, Pak Kasat Lantas. Terima kasih. Luar biasa Pak Ketua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa sedikit bisa merampungkan semua terkait dengan tujuan daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, di mana bertujuan itu tertib, tanya aman, selamat, tertib dan lancar. Beliau menyampaikan terkait dengan pengguna jalan, diantaranya ada yang berkendara, kemudian ada juga pejalan kaki dan bersepeda. Semua memiliki hak-hak daripada dalam berjalan yang ada di dalam ruas jalan. Namun demikian tadi disinggung juga Pak terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Baik, terkait dengan sarana prasarana jalan, kita hadir saat ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Memang tugas beliau adalah terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Sangat pas kalau kita menanyakan terkait dengan fenomena bahwa adanya yang ruas jalan itu masih dipakai oleh beberapa pedagang, dan mungkin perlu Bapak tambahan sarana prasarana jalan atau mungkin ada tanggapan yang lain. Silakan mungkin Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kasat Lantas Polda Wajo. Apa yang disampaikan tadi, kami dari pihak pemerintah menyadari dengan sepenuhnya kekurangan dan keterbatasan segala sarana prasarana, begitu jalan dari segi luasnya, lebarnya, maupun sarana-sarana parkir yang tersedia. Namun dalam keterbatasan yang kita miliki ini, yakinlah bahwa insya Allah pemerintah daerah akan selalu berbenah diri, akan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Sambil menunggu rencana-rencana pemerintah ke depan, tentu saja kita butuh kesadaran bersama antara pemerintah sebagai pelaksana lapangan, kemudian para pedagang di sekitar pasar sentral, kemudian para pengguna jalan untuk secara arif dan bijaksana menempatkan kendaraannya, mengatur dengan tertib kendaraannya, sehingga kita kembali kepada niat awal simbol daripada Dinas Perhubungan bahwa keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas itu adalah tanggung jawab kita bersama.
dari pemerintah Kabupaten Wajo kami informasikan pada kesempatan ini, insya Allah kedepannya setelah ruas jalan beton dari Jalan Serwi Gading bisa tembus ke Jalan Rusa, insya Allah konsentrasi kendaraan akan terpecah, nanti tidak akan terpusat lagi. Seperti terjadi sekarang ini, karena kondisi jalan di Jalan Serwi Gading belum sepenuhnya rampung, maka banyak kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kota, sehingga itu salah satu faktor penyebab kemacetan. Insya Allah dalam waktu tidak akan lama lagi, Bapak Bupati atas perintah dan izin Bapak Bupati, kami akan melakukan relokasi terminal Jalan Ciseka. Dengan demikian konsentrasi kendaraan akan terpecah lagi. Terminal Cianciu akan dijadikan oleh pemerintah menjadi ruang terbuka hijau, dan terminal Cianciu akan kami relokasi ke Jalan Serwi Gading, sehingga kendaraan-kendaraan umum hanya akan melintas dari Jalan Serwi Gading dan tidak berseliweran lagi di dalam kota. Intinya bahwa butuh kebersamaan kita semua dari semua unsur, pemerintah, kepolisian, masyarakat, pengguna jalan, dan para pedagang di sepanjang jalur jalan untuk senantiasa sadar diri, mau bersama-sama untuk mengatur kendaraan dengan baik, tertib, sehingga kita semua bisa merasakan kenyamanan dan keamanan. Demikian. Baik, luar biasa Bapak. Jadi terima kasih Bapak. Bagaimana kita rasakan bersama bahwa Pak Gadesu ini sangat terlihat senantiasa ada di lapangan dan mengecek anggotanya, baik dari segi menjaga konsep atas. Kemudian yang disampaikan beliau bahwa sarana dan prasarana jalan khusus Kabupaten Wajo ini sebenarnya sudah memiliki rencana yang sangat matang, namun mungkin waktu yang tepat pada saatnya kita akan melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi waktunya. Seperti halnya Jalan Serwi Gading merupakan jalan alternatif. Jadi pada akhirnya dituntut untuk kesadaran masyarakat bahwa saat ini masih beberapa jalan yang belum terpenuhi sarana dan prasarana dengan baik, tolong dipahami dan kita sadar agar senantiasa menggunakan jalan. Ingat pengendara lain, jangan cuma kita yang menguasai jalan sendiri. Ya. Baik, ke narasumber ketiga dan ini kepada beliau Bapak Hadi Idris Panaungi selaku ketua klub. Mungkin ada tanggapan, beliau ini pasti sering melaksanakan rolling dalam kota, kemudian sering touring. Tentu ada pengalaman yang sangat menarik bahwa penggunaan dan sarana prasarana jalan maupun yang lain pasti ada yang bisa kita simak. Terima kasih, silakan dulu Pak. Terima kasih kembali ke Pak Kasat sebagai host pada sore hari yang interaktif. Terima kasih Pak Kepala Dinas dan Ketua Komisi. Selaku Ketua Komunitas Wajo Meksonar, tentu ada keterkaitan daripada apa yang disampaikan tadi baik dari pihak pemangku kebijakan selaku Komisi 3 di bidang pembangunan dengan dari Dinas Perhubungan tentang sarana dan prasarana berlalu lintas khususnya di Kota Seka. Kita melihat pada kenyataannya bahwa ada beberapa fungsi dari awal disampaikan tadi Pak Kasat, fungsi trotoar itu sekarang sudah beralih baik dari lahan parkir maupun juga dari pedagang kaki lima. Ini harus dari awal memang harus jelas bahwa pengambil kebijakan dalam menindak suatu pelanggaran dalam penggunaan trotoar itu tentu terkait daripada undang-undang itu sendiri. Tentu kita belum jelas sebagai pengguna jalan sekarang, kita belum jelas siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penggunaan trotoar itu. Apakah dinas PU, apakah dari dinas perhubungan atau dinas tata kota? Sehingga pengambil kebijakan terhadap penindakan pelanggaran baik melakukan parkir kendaraan di atas trotoar
melakukan aktivitas perdagangan di atas trotoar, ini harus ada action di lapangan. Harus ada semacam minimal ada pendekatan pertama, ada pendekatan persuasif, peringatan, kemudian kedua edukasi tentang penggunaan trotoar, dan yang ketiga itu ada peringatan. Jelas sekali di sini undang-undang mengatakan bahwa yang melanggar untuk penggunaan hak asasi pada pejalan kaki itu akan didenda 250.000. Itu jelas sekali. Tapi ini bukan adanya pembiaran, tetapi ini mungkin tanggung jawab terhadap penggunaan trotoar itu belum jelas. Kemudian yang kedua, mumpung ada ketua komisi 3, di sini juga harus kita melihat apakah memang ada anggaran setiap tahun untuk pembangunan trotoar di dalam kota. Karena selama ini kita lihat, kita masih melihat di Jalan Masjid saja ini, dan khususnya di depan samping lapangan mereka itu rusak. Jadi kenyamanan untuk pejalan kaki itu tidak ada. Sedangkan di undang-undang itu menjelaskan bahwa penggunaan trotoar itu adalah hak asasi untuk pejalan kaki. Memang kalau lintas yang paling rendah itu adalah pejalan kaki. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian daripada kita semua, bahwa fasilitas untuk trotoar itu, kenyamanan untuk masyarakat untuk menggunakan trotoar itu masih kurang, untuk khususnya di Kota Sengkang. Kita lihat juga sepanjang Jalan Masjid Raya, bahkan ada pohon di tengah trotoar. Dan maaf lagi, ada rambu-rambu juga di atas trotoar itu. Ini juga menjadi harus perhatian. Jadi sudah jelas sekali di undang-undang itu. Barang siapa yang melanggar itu pasal nomor 22 disampaikan tadi itu sudah jelas sekali. Sebagai pengguna jalan khususnya di dalam kota, merasa terlihat juga termasuk di area pasar sentral. Kita lewat di situ, bahkan masyarakat itu sudah jalan di bahu jalan itu, bukan di bahu jalan, di jalan raya itu dia. Makanya kemarin kita dari awal dalam beberapa bulan yang lalu pernah kami usul untuk pedestrian di depan toko. Jadi kalau bisa depan toko itu mulai pedagang emas timbangan itu kita hilangkan untuk digunakan pejalan kaki. Sama dengan di Singapura itu ada pedestrian di depan mall itu, depan toko-toko itu kalau bisa ada ruang kita pakai itu balang termasuk sekitar 2 meter kita gunakan untuk untuk pejalan kaki. Kalau perlu kita kasih ubin lebih nyaman, orang bisa dari pasar menarik barang itu lebih nyaman. Mereka tidak menganggap mungkin ada terowongan yang dipakai dia bisa menarik. Dan kalau memang memungkinkan, ini usulan juga di atas selokan itu kita bisa jadikan pedestrian untuk pejalan kaki. Dibandingkan sekarang masyarakat sudah turun di jalan tersenggol sedikit, ini kan sudah kita melanggar semua. Ini sudah kita melanggar semua. Itu sudah jelas sekali. Dari pengguna jalan, kita sebagai salah satu pengguna jalan khususnya di Kota Sengkang, itu harapan kami bahwa pemanfaatan trotoar ini khusus untuk pejalan kaki harus lebih jelas dan lebih terfokus pada penindakan penggunaan trotoar tersebut. Mungkin itu agak sementara kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Musa, terima kasih. Jadi luar biasa ternyata selama ini Pak Ketua ini sangat memperhatikan apa yang menjadi kebijaksanaan pada saat jalan-jalan yang ada di dalam Kabupaten Wajo ini, bahwa beliau sangat mengetahui bahwa kegunaan dalam pedestrian itu atau trotoar itu adalah memang hak pengguna jalan. Namun saat ini banyak seperti hanya depan mall dan depan pasar sentral masih digunakan oleh para penjual pedagang kaki lima. Nah, di sini lah kita mengambil tema bahwa sinergitas pemangku kepentingan yang harus secara bersama-sama terpadu dalam hal terkait dengan bidangnya, mau bersama-sama turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi arus lalu lintas, sehingga apa yang menjadi kepentingannya di situ bisa kita catat dan kita bisa evaluasi rapat bersama apa yang menjadi langkah-langkah ke depan, sehingga hak-hak pengguna jalan maupun pengendara bisa sama-sama dinikmati dengan baik.
Terima kasih, sangat-sangat bagus masukannya dari Pak Ketua. Memang itu yang diharapkan, karena apa yang menjadi hak-hak dari pengguna jalan itu kita ternyata bisa mengetahui semua saat ini ya. Baik, untuk adik kita selaku ini tidak pernah gunakan trotoar kan, ke pembalap ya, pembalap nasional ya. Tentu namanya pembalap nasional, kalau membalap itu pasti sudah arena yang sudah jelas ya, tidak ada halangan dan hambatan. Namun demikian mungkin ada yang masukan, selama ini sudah beberapa negara juga yang dilewati terkait dengan pembanding sedikit arus lalu lintas yang ada di sini. Mungkin ada masukan-masukan juga, pandangannya bagaimana sebaiknya selaku pengguna jalan juga. Apalagi ini Adi Padli ini juga orang Wajo asli dan besar dan tumbuh di sini, namun sekarang sudah menjadi pembalap nasional. Silakan adanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang akan saya sampaikan gak banyak karena semuanya sudah disampaikan oleh Om yang ada di sini. Saya sebagai putra daerah hanya ingin semua lalu lintas di sini tertib dan jalan berada di Kabupaten Wajo ini yang belum selesai, yang menurutnya masih rusak, semoga cepat terselesaikan supaya nyaman untuk seluruh masyarakat pengguna jalan. Dan masih banyak sekali anak-anak di luar sana yang sering balap liar dan menambah banyak kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Wajo. Jadi saya harap kepada pemerintah Kabupaten Wajo bisa memberikan fasilitas seperti sirkuit supaya anak-anak di Kabupaten Wajo ini sudah tidak balap liar dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Wajo. Mungkin cuma itu yang ingin saya sampaikan. Semoga pemerintah Kabupaten Wajo bisa cepat menyiapkan fasilitas latihan untuk anak-anak di Kabupaten Wajo ini, sehingga bibit-bibit anak-anak muda yang mempunyai potensi menjadi pembalap jadi banyak yang menjadi seperti saya. Cuman itu yang harapan saya untuk pemerintah. Terima kasih. Baik, luar biasa perhatiannya dari adik kita ini, bahwa sebagai pedoman dan memperhatikan sama-sama teman-temannya, bahwa di Wajo memang sering masih ada yang terjadi balapan liar karena sangat butuh tempat khusus untuk menyalurkan bakatnya. Seandainya bisa dari pemerintah secepatnya bisa membantu untuk membuat akses fasilitas untuk sebagai lahan sirkuit atau yang lainnya, sehingga bakat itu bisa tersalurkan. Ya, semoga kebetulan Pak kesempatan ini juga ada Pak Ketua, semua menjadi bahan pertimbangan dan bisa diajukan ke pemerintah. Baik, saat ini sangat seru perasaan saya. Saya masih sangat ingin mendengar dari Pak Ketua ini, karena banyak yang berhubungan beliau ini, Pak Ketua ya. Beliau ini Bapak Ketua juga tadi, selain Pak Ketua Komisi 3 juga Sekretaris ini Sulsel Provinsi Selatan, juga beliau selaku bikers ini sudah berjalan ke 7 negara, negara pokoknya luar negeri. Beliau juga pernah meraih juara 2 tim rally seluruh Indonesia. Jadi juara nasional tim rally juara 2. Jadi banyak sekali pengalaman. Apalagi beliau mengelilingi 7 negara, banyak hal-hal yang perlu dikembangkan di sini yang menjadi pengembangan seperti luar negeri. Namun saya sangat ingin satu hal, Pak Ketua,
bahwa di sini bagaimana bisa menjadikan sinergitas dalam hal mendukung road safety policing ini, kebijakan keselamatan jalan, di mana yang menjadi hambatan halangan di jalan ini bisa kita dapat solusinya, ya solusinya. Seperti halnya tadi, terima kasih Pak Ketua, bahwa masih banyak pedestrian itu trotoar yang dipakai oleh pedagang, harusnya kenyamanan oleh pejalan kaki. Nah, mungkin bidangnya siapa bisa disatukan melalui Pak Ketua, mungkin pemerintah. Kalau sudah ada rapat bersama dan terpadu, sudah ada Pak Kadis ini bisa menyiapkan sarana dan prasarana, dilarang menjual. Nah, sudah, insya Allah pasti dilarang. Dan mengenai tindakan, saya tidak percaya bahwa ketika sudah disepakati dan itu bidang lalu lintas memiliki tugas pembinaan dan penegakan, edukasi pembinaan. Ketika itu sudah disepakati tidak mau dilaksanakan, bisa dilakukan penegakan hukum. Sudah jelas dari undang-undangnya bahwa bukan tempatnya, bisa dilakukan penindakan hukum berupa tilang ataupun perda yang sudah diatur oleh pemerintah. Mungkin silakan masukannya dulu Pak Lurah sebagai bahan kita. Terima kasih Pak Kasat Lantas. Ini mungkin saya hanya menyampaikan atau menjawab dari apa harapan khususnya pengguna jalan dari Pak Ketua. Ketua Wajib Nasional, ketua saya juga ya Pak. Ini beliau ini ketua saya juga. Jadi saya ingin katakan begini Pak, ya sebenarnya fenomena kemacetan di dalam kota itu sudah hal klasik di ibu kota negara, ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Nah, kemudian kalau suatu daerah macet, maka kita harus perhadapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah itu pasti. Tetapi di sisi lain tentu kita ingin tertib bagaimana pertumbuhan populasi kendaraan yang sebagaimana kita ketahui cukup besar, cukup meledak, khususnya roda 2 itu cukup luar biasa perkembangannya. Yang mungkin Pak Kasat datanya ada sama Pak Kasat. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh pengguna jalan, bikers juga beliau, saya ingin katakan bahwa di mana ini kewenangan, ada kewenangan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan begini Pak Ketua. Jadi kategori jalan itu terbagi 4. Yang pertama adalah jalan desa. Jalan desa ini dikerja oleh pemerintahan desa dan dipelihara oleh pemerintah desa. Kemudian ada namanya jalan kabupaten. Jalan kabupaten ini dikerja oleh pemerintah kabupaten dan dipelihara oleh pemerintah kabupaten. Ada namanya jalan provinsi. Jalan provinsi ini adalah jalan yang seperti yang saya katakan tadi, dibuat atau dan dipelihara oleh provinsi. Ada namanya jalan nasional. Jalan nasional itu ya, sama dari APBN pusat. Nah, terkadang memang ada ketimpangan di sini Pak. Kadang-kadang pemerintah daerah sudah melakukan tindakan di suatu tempat, tetapi kewenangannya tidak ada. Saya kasih contoh jalan Meski Raya itu yang mulai dari Ulu Galung sampai di Sempangi itu adalah kewenangan jalan nasional. Kewenangan jalan nasional. Mulai badan jalannya, trotoarnya dan pelengkap lainnya seperti drainasenya itu kewenangannya dari jalan nasional. Ini kita butuh koordinasi dengan pihak-pihak yang ada perwakilannya di Makassar. Yang mana jalan provinsi? Jalan provinsi itu antara Sempangi sampai Labanua. Itu kewenangannya dari provinsi, jadi tidak bisa kabupaten yang mengerjakan. Nah, kemudian kalau yang lain provinsi antara Ulu Galung sampai Sopet itu sampai perbatasan itu kewenangannya provinsi. Yang mana kewenangan kita itu tadi disampaikan di sekitar pasar sentral. Menjawab di mana sinergitas antara komponen yang ada di sini baik dari pemerintah, pengguna, dari legislatif dan yudikatif dari kepolisian, itu kami sudah buktikan kemarin. Kami rapat bertiga dengan beliau-beliau. Kami tidak intervensi, tetapi kami mencari jalan keluar.
bagaimana yang dibarang? Yang tahu masalahnya adalah tentu pihak kepolisian dan perhubungan. Kami hanya menyampaikan ini ada macet di sini, ini ada macet di sini. Nah, beliau yang akan mengkaji kira-kira jalan keluarnya bagaimana. Terus penggunaan jalan di luar haknya ya seperti trotoar ya sudah jelas, clear itu. Cuman penindakannya di mana? Ruang-ruang parkir juga merupakan sumber kemacetan utama khususnya di sekitar Pasar Sentral. Ya alhamdulillah Pak Dinas Perhubungan sudah mulai memasang infrastruktur jalan itu dikasih rambu, hanya di sini bongkar muat. Ada usulan Pak Kasat kemarin mungkin yang cukup luar biasa, di mana titik untuk parkir motor, di mana titik untuk parkir mobil. Ini semua adalah upaya-upaya untuk ya begitu supaya kita lalu lintas kita lancar. Tetapi apapun alasannya, ini memang perlu edukasi dari masyarakat. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Cobalah kita tertib di mana tempat parkir, kita coba parkir. Kalau belum bisa kita menyampaikan ke orang lain minimal siapa yang ada di rumah kita, itulah yang dulu kita sampaikan, baru kita keluar bawah. Tertiblah berlalu lintas, tujuannya untuk keselamatan kita. Karena keselamatan bukan lagi keinginan, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang harus kita jadikan suatu budaya untuk kita sendiri. Sekiranya itu mungkin Pak Kasat. Makasih. Terima kasih Pak Ketua. Sungguh sangat baik untuk kami simak masukan penekanannya. Sebelum saya simpulkan mungkin ada tambahan tadi yang lain Bapak. Tadi satu Pak Ketua mungkin ada yang mau disampaikan. Oh iya, silakan dulu Pak Ketua. Sirkuit, iya. Ada yang terlupakan dengan adik saya ini. Ini ya kalau boleh saya katakan ini adalah anak dan adik binaan. Kalau ya dari waktu ya saya mau mengatakan anak, tapi kalau di Ikatan Motor Indonesia ya binaan Ikatan Motor Indonesia. Yang posisi saya di Sekretaris Ikatan Motor Indonesia alhamdulillah ya, kurang lebih sudah 12 tahun Pak saya. Kemudian ya bukan cuma itu, kalau di Ikatan Motor Indonesia saya dipercaya juga Badan Pengawas Ikatan Motor Indonesia Pusat. Ada 7 orang di Indonesia, salah satunya saya. Mengenai sirkuit, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Bupati. Sebenarnya kita dikasih lahan 10 hektar di sekitar Bendungan Kalola. Tetapi lagi-lagi ada bencana non alam, pandemi COVID-19, maka semua dana untuk perencanaan itu direfokusi. Hilang semua. Tetapi ya kita tetap bersabar karena ya keselamatan kita, jiwa kita itu yang diutamakan. Sirkuit adalah nomor 2. Kalau apakah ya boleh dikata mungkin saya yang mengangkat pertama itu ketika 2009-2014 kebetulan saya di DPR juga pada saat itu. Nah tadi ya saya dikatakan bahwa saya pernah jalan ke beberapa negara. Saya berkendara memang dari, kalau di Indonesia itu yang saya tidak datangi Pak tinggal ya Maluku Utara, Papua Barat. Artinya sudah 28 provinsi lah ya. Saya sudah keliling di Indonesia. Kalau negaranya ya alhamdulillah saya menaik motor dari Indonesia ke Singapura, kemudian saya ke Kuala Lumpur, saya ke Thailand, saya ke Kamboja, saya ke Brunei, dan saya ke Timor Leste. Sudah 7. Saya tidak ingin membandingkan sama Pak Prodit juga di sana, tetapi ada fasilitas yang diberikan untuk pengendara bermotor khususnya dari Singapura sampai border Thailand. Pengendara bermotor silakan masuk tol. Saya tanya, kenapa kita bisa masuk H2 ini Pak? Di negara kami tidak bisa. Dia katakan bahwa pengendara motor di sini tertib. Kalau di Indonesia, maaf saya tidak mendiskreditkan, kalau mungkin pengendara bermotor karena populasinya banyak khususnya di Jakarta, maka perlulah jalan tol itu dengan motor. Saya kira lebih itulah, mudah-mudahan di Wajo ya kita doakan, kita bersama-sama, kita jangan melihat Pak Kasat Lantas jalan sendiri. Insya Allah kami akan berbarengan, mungkin ada masyarakat lain dan yang lainnya bisa membantu Bapak untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satuan lalu lintas yang ada di Kabupaten Wajo. Makasih Pak. Baik, untuk selanjutnya mungkin masih ada tambahan dari Garis atau belum? Ya, terima kasih yang kedua kalinya untuk Pak Kasat. Tetap sebagai pengguna jalan khususnya di Kota
Sengkang. Berharap bahwa sarana dan prasarana tetap diperhatikan untuk memupuk kesehatan yang keterkaitannya di sini. Bahwa apa yang dari awal kami sampaikan bahwa kenyamanan pejalan kaki itu yang prioritas. Itu yang prioritas. Kita prihatin melihat masyarakat Wajo khususnya di Kota Sengkang. Bukan cuma yang masyarakat Wajo yang ada di situ. Itu dari beberapa kabupaten tetangga, supaya Wajo ini bisa menjadi contoh untuk pedestrian untuk di daerah pasar sentral. Kemudian yang disarankan juga mungkin kalau perlu untuk masukan untuk kepala dinas bahwa parkir untuk di atas itu kita naikkan, untuk supaya kendaraan itu jangan terlalu lama parkir di situ. Kalau misalnya arah ke terminal kita arahkan parkirnya mungkin ya standar aja parkirnya, dan usul ada di situ kita naikkan. Mungkin ada kebijakan nanti dari DPR bahwa untuk mengurangi tingkat aktivitas parkiran di area sentral ini ya kita naikkan parkiran. Meskipun ada standar nasional parkir untuk kendaraan ada, tetap kita mengaji. Tapi ini untuk menghindari itu menumpuknya kendaraan di area sentral itu usulan. Karena prihatin juga Mas, motor saya lewat di situ kita antri di area sentral, kita antri. Kalau kita pengendara roda 2 ini, mana lagi demonya ada di sana, mana lagi pejalan kakinya di jalan. Parkirnya orang tidak keluar mobilnya sebagian di jalan. Ya seperti itu mungkin masukan-masukan dari pengguna pemerhati di Kota Sengkang bahwa tetap diprioritaskan masyarakat, keselamatan masyarakat khususnya di Kota Sengkang. Mungkin begitu Pak Kasih. Terima kasih. Silakan. Sebagai penutup dari kami, pemerintah khusus dari Dinas Perhubungan memohon dan meminta kesadaran kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya yang berdomisili di Kota Sengkang, ataupun masyarakat pengguna jalan di dalam kota, khususnya di area pasar sentral. Mohon kesadarannya agar tidak parkir lurus dan tidak parkir kanan, agar senantiasa keteraturan, ketertiban itu adalah faktor penentu dari kemacetan. Jika hanya katanya alasannya untuk berhenti sebentar, namun kendaraannya ditinggal dengan parkir lurus, bisa mengganggu pengendara-pengendara lainnya, atau menghentikan kendaraan di lajur kanan. Ini bisa mengganggu. Jadi tolong kesadaran dan kerjasama dari seluruh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, jadi terima kasih untuk waktu memang. Jadi dapat kami simpulkan pada kegiatan dialog interaktif pada kesempatan ini bahwa apapun bentuknya, dari segi sinergitas pemerintah tentu sudah berjalan, mungkin perlu ditingkatkan dan dilakukan langkah-langkah lain yang lebih intensif. Namun demikian saya ingin sampaikan bahwa pada host kali ini seluruh pengendara jalan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas untuk dirinya sendiri, karena jadilah pelopor tertib di dalam diri sendiri. Ketika dalam diri sendiri kita tertib, maka segala hal yang melanggar tidak akan kita lakukan. Sehingga di jalan kita tidak akan parkir sembarangan, kita tidak akan mengambil hak-hak jalan orang, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mungkin itu saja yang kita dapat simpulkan kali ini, termasuk peningkatan sinergitas pemangku kepentingan dalam mendukung road safety policing atau kebijaksanaan keselamatan jalan dalam mewujudkan tujuan lalu lintas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yaitu terciptanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.